Kita ulangi ya. Ulanginya dari sini. Yang pertama apa? Aspek keimanan. Yang kedua, aspek moral. Yang ketiga, apa? Fisik. Bagus. Yang keempat, ya, akal. Yang kelima, apa benar? Ya, betul. Yang keenam, sosial. Baru terakhir pendidikan seks. Nah, kita masuk ke aspek keimanan. Rasulullah SAW adalah sesosok yang bahkan pernah saya munculkan buku yang selalu saya bawa nih, Rasulullah Sang Guru, Ar-Rasul Al-Muallim. Ini buku yang wajib dimiliki oleh para ayah sebenarnya. Para ayah harus punya buku ini, atau para calon ayah juga. Ini harus betul-betul memilikinya, sehingga menjadi guru itu bukan hanya kita datang ke kelas kemudian kita dapat gaji bulanan, tapi menjadi guru kehidupan bagi anak-anak kita. Sampai kalau ada anak perempuan kita itu, ketika dia tanya, ketika dia sudah masuk usia kuliah, "Dek, mau nikah sama laki seperti apa?" Harapan kita mereka menjawab, "Saya ingin nikah dengan laki-laki yang seperti ayah." Begitupun laki-laki saat ditanya, ingin perempuan yang tidak seperti ibu. Sehingga ayah dan ibu perlu hadir, ayah dan bunda perlu hadir, ya, untuk menanamkan nilai-nilai yang sangat baik kepada anak-anak kita. Aspek keimanan ini sebenarnya dimulai dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ayah, ya, dari awal. Meskipun nanti ada rukun iman Islam, halal haram, ibadah, cinta Nabi, Quran, tapi sebelum orang anak, ya, itu justru dan pernah ditanyakan kepada sang syekh. Dia bertanya, "Syekh, bagaimana caranya aku mengajarkan baik kepada berapa usia?" Syekh itu menjawab, "Ta'akhir, engkau terlambat." Karena seharusnya mengajarkan keimanan baik adalah sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, karena walimariha pilihlah yang baik, namanya beruntung diri. Akan keimanan yang bagus, keimanannya bagus. Jadi maksudnya apa? Kan beriman. Ya, hijrah bersama-sama. Nah, jadi diawali ini, saya ketik lagi. Yang jika kita ingin keimanan mereka baik, yaitu diawali dengan proses bagaimana anak itu terjadi, yaitu ketika spermatozoa masuk ke dalam sel telur, yaitu dengan berdoa. Kan diawali dengan bismillah, ya, berlindung agar setan tidak datang, dan kita berlindung kepada Allah dan tidak menciptakan kepada kita. Maka akan terlahir kalimat bahasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ucapkan insya Allah akan lahir dari rahim istri-istri kami
anak yang berjuang di jalan Allah. Dan surat Bukhari, Rasulullah di mana Nabi Sulaiman mengelili istri-istri saya yang jumlah 90. Satu malam 90 orang. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Dari jahid berarti ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlahir illa nisfa rajul. Tidak terlahir kecuali hanya setengah laki-laki. Artinya satu istrinya yang hamil itu melahirkan laki-laki yang cacat. Sementara berarti sekitar 8 yang lainnya keguguran. Apa kata Rasulullah? Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya akan lahir 90 mujahid kurang lebih. Artinya penting dalam proses penanaman keimanan itu diawali, ya mohon maaf, saat kita berhubungan badan dengan mengucapkan basmalah doa dan juga dengan mengucapkan insya Allah lahir, ya ibunda-bunda akan lahir dari rahim saya dengan kata insya Allah. Itu sederhana, insya Allah jika Allah menghendaki. Baik, yang pertama dimulai dengan apa tadi? Memilih ibu yang beriman. Fadhfar bidzatid-din, kata Rasulullah, pilihlah yang agamanya baik. Yang kedua, iya, mengkaitkan dengan nama Allah saat berhubungan badan antara suami dan istri. Kemudian adalah memilihkan nama yang terbaik untuk anak. Karena ini memupuk keimanan juga. Dia namanya Utsman. Dia mungkin akan bertanya, kenapa nama saya Utsman? Ketika anaknya memberi nama anak Michael Jackson, dia akan bertanya sama ayahnya, nama saya Michael Jackson atau apa? Naruto. Tadi ya, hadisnya sudah disebutkan bahwa hak seorang anak itu mendapatkan nama yang baik dari ayahnya. Sehingga nama itu keputusan ayah ya. Meskipun ibu boleh menyarankan, bunda boleh menyarankan, tapi keputusan nama ada di tangan ayah. Hadisnya min haqqil walad 'alal walid an yu'addiba an yuhassina adabahu wa an yuhassina. Jadi membaguskan namanya. Diawali dengan kita memberikan nama-nama yang berkaitan dengan tauhid. Apa itu? Tauhid itu kan dimulai dengan ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama terbaik adalah nama yang dikaitkan dengan penghambaan. Abdullah, Abdurrahman, itu enggak akan kehabisan nama kita. 99 asma Allah yang ada. Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Razzaq, Abdul Qadir dan lain sebagainya. Itu nama terbaik. Kadang kita tuh nyari nama pakai bahasa apa gitu ya, bahasa Sanskerta. Sulit sekali, padahal Islam telah mengajarkan dengan nama-nama yang sederhana yang mengandung nilai-nilai keimanan di dalamnya. Seperti kita juga menamakannya dengan nama para nabi. Wah, stoknya banyak tuh, Adam, Idris, Hud. Nama malaikat bagaimana? Nah, sebagian ulama memakruhkan. Ya, begitu juga pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lebih baik kalau nama malaikat jangan. Tapi sebagian kita lihat ada nama-nama santri itu Jibril ya. Michael itu Mikail, Gabriel, Jibril. Nah, jadi kalau nama malaikat jangan ya. Lebih baik tidak. Ada nama para nabi, nama yang mengandung penghambaan dan pemujian. Seperti Muhammad yang paling terpuji, sangat paling terpuji. Ada Ahmad, ada Mahmud, ada Hamid, ada Hamdan, maf'ul bih itu ya, Hamdan. Baik. Nama para sahabat Abu Bakar,
ya, Umar, Utsman, Ali, sederhana sekali. Kita ingin anak kita seperti Abu Bakar, berikan nama Abu Bakar. Nah, begitu perempuan. Nama yang buruk tidak boleh, nama yang terlalu memuji pun tidak boleh. Rasulullah pernah mengganti nama istrinya Al-Barrah yang sangat baik sekali, dirubah menjadi Zainab. Dan Rasulullah itu biasa mengganti nama para sahabat. Bahkan ketika itu di zaman Umar ada yang datang kepada Umar bin Khattab, anak saya durhaka. Maka Umar menjawab, apa kedurhakaannya? Begini, begini, begini. Lalu jawaban anak itu, ayah saya yang justru duluan durhaka kepada saya. Apa itu kedurhakaannya? Nama saya sangat buruk sekali. Nama serangga ya. Misalnya kita contohkan, misalnya namanya Sor-Sor gitu. Apa itu Sor-Sor bunda? Cucunguk. Kan apa inspirasi seorang ayah mungkin ketika lahiran dia lihat ada kecoa lewat, kayaknya bagus nih Muhammad Cucunguki. Ini bentuk kedurhakaan ayah kepada anaknya, memberi nama yang buruk, nama-nama orang kafir. Ya, Netanyahu misalnya. Apa lagi? Napoleon Bonaparte. Buat apa? Nah, jadi berikanlah ya, keimanan itu diawali dengan itu, memberikan nama yang terbaik yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Ustaz gimana nih? Udah tanggung. Nama anak saya Emilio. Wah. Ganti. Karena itulah sunnahnya, mengganti nama-nama yang buruk. Rasulullah itu sedang mengganti. Cuma sekarang memang kan pengurusannya agak repot dengan akta kelahiran dan lain sebagainya. Nah, bukankah dulu para ulama kita seperti Muhammad Darwis diganti jadi Ahmad Dahlan? Karena kita tahu penemu teori evolusi adalah siapa? Darwin itu ya beda ya? Oh beda. Beda-beda.